Baik, ambil nafas sebentar, kita mulai. Bismillah, al-ajnihah al-mutakatsirah. Ini pastinya saya potong-potong sesuai gaya ngaji filsafat ya, yang ingin mendalami secara runtut ceritanya dari awal sampai akhir ya silahkan dibaca sendiri. Sekarang Broken Wing, sayap-sayap patah, al-ajnihah al-mutakatsirah ini sudah bisa teman-teman temukan gratis online. Meskipun yang mau membeli bukunya juga ada. Bismillah, kita mulai. Saya awali dari cinta. Ada beberapa wawasan tentang cinta, beberapa insight yang menurut saya menarik dari novel ini tentang cinta. Yang pertama adalah tentang cinta pertama. Gibran dalam novel itu menjelaskan bahwa setiap orang muda pasti teringat cinta pertamanya dan mencoba menangkap kembali hari-hari yang asing itu, yang kenangannya mengubah perasaan di relung hatinya dan membuatnya begitu bahagia di balik segala kepahitan misterinya. Dalam hidup setiap orang muda pasti ada seorang Selma yang tiba-tiba muncul baginya di hari-hari musim semi kehidupannya dan mengubah kesendiriannya menjadi saat-saat bahagia serta memenuhi keheningan malam-malamnya dengan irama musik. Jadi ini Gibran mengasumsikan tidak ada orang yang tidak mengalami cinta pertama di masa mudanya. Nah, ini saya tidak perlu menjelaskan. Ayo teman-teman direnungi sendiri. Ayo perjalanan hidupnya selama ini. Siapakah cinta pertamanya teman-teman atau bapak ibu yang mungkin mendengarkan? Pasti punya, pasti ada cinta pertama itu. Yang seperti saya bilang tadi, dia hidup dengan sangat indah dalam kenangan kita. Yang kita ingin kembali lagi ke sana. Kalau bisa, balik lagi ke masa itu. Kita ingin mengalami rasa yang sama, yang membuat kita begitu bahagia saat itu. Ya, jadi ini menurut saya wawasan pertama, karena ini ada di bagian-bagian awalnya novel. Yang diceritakan oleh Gibran di novel ini kan juga pengalaman cinta pertamanya. Boleh kalau teman-teman tertarik, ayo tulislah pengalaman cinta pertamamu masing-masing. Sebagian besar mungkin sad ending karena tidak nyambung, tidak seperti yang diharapkan. Tapi mungkin juga ada yang begitu cinta pertama langsung klik, langsung nyambung sampai nikah, sampai sekarang, ya alhamdulillah. Tapi yang tidak nyambung, yang cinta pertamanya tidak sukses, ya tidak apa-apa, alhamdulillah juga punya banyak pengalaman. Punya banyak pengalaman kan banyak pengetahuan. Semakin banyak pengalaman semakin dewasa. Tapi pelajaran berharga dari cinta pertama menunjukkan bahwa cinta itu memang indah, bahwa cinta itu memang fitrah. Jadi cirinya manusia. Ya mengapa ada yang sukses, mengapa ada yang tidak, ya karena manusia itu bukan seperti binatang. Kalau binatang ya tertarik, seneng, langsung nyambung, dipaksa, setelah itu bubar, tidak apa-apa. Tapi manusia itu kan ada norma, ada nilai-nilai. Indahnya di situ. Jadi pelajaran pertama cinta adalah cinta pertama. Baik, kita lanjutkan. Nah, apa sih indahnya cinta? Kata Gibran, cinta itu adalah daya kehidupan. Disitulah lahirnya makna hidup. Kalimat di novel itu bunyinya begini: hidupku adalah sebuah koma, hampa bagai kehidupan Adam dalam surga. Ketika aku melihat Selma berdiri di depanku seperti seberkas cahaya. Dia adalah Hawa dari jantung hatiku
yang memenuhinya dengan segala rahasia dan berbagai keajaiban, serta membuat aku memahami makna kehidupan. Jadi, kata Gibran, hidupku itu belum titik. Hidupku itu masih koma sebelum ketemu Selma. Sebagaimana Adam yang tidak lengkap hidupnya sebelum ketemu Hawa. Kehadiran Hawa lah yang menyalakan hidup Adam, yang membuat Adam bergairah, bersemangat, punya daya menjalani kehidupan dengan gembira. Kehadiran Hawa lah, kehadiran Selma lah, kan gitu. Hadirnya Selma membuat hidup yang semula koma sekarang titik. Sekarang ada maknanya, bukan hidup yang hampa, bukan hidup yang dijalani otomatis kayak robot, cuma makan tidur dan seterusnya. Tapi hadirnya orang yang dicintai membuat hidup kita punya makna. Nah, jadi teman-teman yang belum ketemu Selmanya, belum ketemu Hawanya, berarti hidup kalian masih koma, belum titik. Hidup yang masih koma, ya kalau masih koma, masih perjalanannya masih panjang. Masih, jangan-jangan setelah koma terus masih koma lagi. Seolah-olah sudah titik, tapi ternyata enggak. Mungkin ya masih titik koma berarti. Pokoknya dia penuh setelah Selma hadir, setelah Hawa hadir. Berarti cinta adalah daya dalam kehidupan. Ini pelajaran yang kedua. Jadi pelajaran pertama adalah cinta pertama itu adalah keindahan hidup, kenangan yang tak terlupakan, dan hadirnya cinta membuat hidup penuh makna, membuat hidup tidak hanya koma, tapi sudah titik. Itu pelajaran kedua. Makanya kalau ada orang bilang, alah cinta-cintaan terus, hidup ini yo yang penting punya uang, yang penting punya jabatan, yang penting status, yang penting macam-macam. Iya mungkin ya, tapi itu semua masih koma. Titiknya, titik itu berarti puasnya dahaga hati, bahagianya jiwa kita, itu kalau sudah bertemu dengan pasangannya. Yo, untuk kesempurnaan relasi dengan pasangan memang kadang butuh uang, kadang butuh status, kadang butuh jabatan, mungkin juga butuh pendidikan yang tinggi, gelar dan lain sebagainya. Tapi yang lain tadi sifatnya hanya koma-koma. Titiknya adalah pasangannya. Adam itu sudah di surga. Nabi Adam itu kan di surga, apa saja ada. Apa yang dia inginkan ada. Tapi Nabi Adam masih meminta Hawa kepada Allah, karena memang hadirnya Hawa memunculkan daya hidup. Hidup yang tidak sekedar rutinitas yang hampa, hidup yang tidak koma, tapi hidup yang sudah titik. Jadi mari kita membuat hidup kita ini titik. Apalagi yang seperti saya bilang tadi, kalau hari ini berseliweran di sekeliling kita hanya kebencian demi kebencian, hanya perselisihan demi perselisihan, ya kita lebih jauh lagi, mungkin koma saja belum. Koma itu kan berhenti sejenak, tapi belum tuntas, belum titik. Tapi dalam kebencian, dalam perselisihan, dalam macam-macam masalah yang ruwet di sekeliling kita, itu berarti koma saja belum kita. Masih sangat banyak yang perlu kita perbaiki ternyata dalam hidup. Untuk memberi makna, apalagi karena menjalani saja kita masih pontang-panting, apalagi memberi makna. Jadi ternyata memang kita perlu lebih banyak belajar lagi untuk mengelola hidup ini. Baik, saya lanjutkan. Oke, ya boleh nanti kalau yang pinter bikin puisi ya. Kalau sedang jatuh cinta, bilang ke pasangannya, engkau adalah titik.
dalam hidupku. Karena hidupku selama ini masih koma. Kehadiranmu menghadirkan titik yang melegakan dan membahagiakan. Oke, ya nanti mesti pasanganmu terus membalas salah gombal.